هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan fiddin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Seorang pemimpin, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Tapi kabar gembira bagi seorang pemimpin yang adil, yang mau menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dinampakkan baginya jannah. Bahkan diiming-imingi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 7 itu adalah al-imamu al-adilu, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang menerapkan aturan-aturan Allah untuk menghukumi manusia, untuk menghukumi rakyatnya. Tetapi sebaliknya, seorang pemimpin juga mendapatkan ancaman yang begitu besar ketika dia salah dalam menggunakan kepemimpinannya, ketika dia berbuat zalim dalam menggunakan kepemimpinannya, maka dihadapkan kepadanya neraka. Coba mari kita bersama-sama simak ayat Allah Subhanahu wa taala. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka, mereka mengatakan, duhai, seandainya ketika kami hidup di dunia dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia taat kepada pembesar-pembesar kami. Ya Allah, kami dahulu taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu, ya Allah. Maka berilah kepada mereka 2 kali lipat azab yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ikhwan fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ternyata seorang pemimpin akan dituntut oleh rakyatnya kelak ketika di yaumul mahsyar. Ya Allah, mereka yang telah menyebabkan kami tersesat, mereka yang memerintahkan kami durhaka kepadamu, ya Allah, maka oleh sebab itu berikan kepada mereka 2 kali lipat azab. Berikan kepada mereka para pemimpin-pemimpin kami, para pembesar-pembesar kami 2 kali lipat azab, saudara-saudara sekalian. Disinilah kita perlu memahami bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk umat manusia. Satu sisi karena beratnya tanggung jawab itu, Rasulullah SAW gambarkan, diiming-imingkan dengan jannah. Tapi di satu sisi ketika dia berbuat zalim dengan kepemimpinannya, maka anar, maka neraka tempatnya. Sehingga rakyatnya pun menuntut. Dan saudara-saudara sekalian, termasuk rakyat harus jeli dalam memilih siapa pemimpinnya. Kenapa? Karena rakyat tidak lagi bisa beralasan, ya Allah saya tersesat karena ulah pemimpin-pemimpin kami. Tidak bisa. Karena pada prakteknya ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika wajah mereka dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka. Itu rakyat salah satunya. Mereka cuma bisa berkeluh kesah, ya Allah, seandainya dahulu kami taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Tapi ternyata mereka dahulu ketika di dunia hanya mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang zalim. Mereka ketika di dunia hanya pasrah bongkokan dengan pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka. Ketika mereka perintahkan maksiat, mereka laksanakan maksiat. Ketika mereka perintahkan untuk berbuat dosa, mereka berbuat dosa. Seorang rakyat tidak lagi bisa untuk beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala perbuatan dosanya dengan alasan pemimpinnya. Karena seorang rakyat dituntut untuk cerdas, seorang rakyat dituntut untuk faham dalam urusan kepemimpinan. Dia dituntut untuk faham dalam urusan siapa yang harus kami jadikan sebagai pemimpin. Karena pada prakteknya, karena
kedurhakaan mereka, walaupun itu atas dukungan dari pemerintah mereka, dari pemimpin mereka, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di ayat yang ke-21, wa barazu lillahi jami'a faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawaun alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, maka orang-orang yang lemah, maka mereka para rakyat berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, mereka para pemimpin, inna kunna lakum taba'a, sesungguhnya kami mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillah, apakah sekarang kalian bisa menyelamatkan kami dari azab Allah Subhanahu wa taala ini? Para pemimpin cuma bisa mengatakan, seandainya kami mendapatkan petunjuk, maka kalian akan pula mendapatkan petunjuk. Tapi sama saja, kalian berkeluh kesah atau kalian terima dalam urusan ini, tidak ada tempat lari buat kita. Maka disinilah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan ketaatan, kita harus berbuat kebaikan, kita harus beramal soleh, tidak lagi melihat kepada pemimpin-pemimpin kita yang berbuat dolim. Jangan sampai karena kedoliman mereka berefek kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan ketaatan. Tetap berbuat kebaikan, tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah apapun kondisinya, siapapun pemimpinnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.